Oke, assalamualaikum guys. Jadi di sini saya akan memberikan perbedaan antara emas yang asli, emas antam ya, emas antam yang asli dengan emas antam yang palsu. Kebetulan saya juga punya emas antam yang asli. Yang ini ada yang asli. Nah, kemudian saya juga baru beli emas antam palsu nih, kayak gini. Nah, untuk bedanya apa aja, kita akan coba bedah ya, satu persatu. Oke. Nah, oke teman-teman, ini saya ada contoh ya. Yang di sebelah sini emas asli, yang di sebelah sini emas palsu. Ini supaya jadi perhatian tuh teman-teman juga, kalau misalkan berbelanja di online shop tuh harus lebih berhati-hati. Jangan kan di online shop, kalau misalkan memang di toko emas gitu, lebih diperhatikan lagi kalau bisa dicek. Nah, jadi saya baru beli ini 3 gram antam gitu. Yang satunya ini satu buahnya seberat 1 graman. Bedanya apa sih antara emas asli dengan yang palsu? Nah, dari pertama itu looksnya udah kelihatan banget. Jadi kalau misalkan emas yang palsu, dia cover si emasnya atau bingkai emasnya itu lebih gelap gitu. Oke. Jadi mau dari tampilan depan pun, ini kan tampilan depan ya, dan tampilan belakang pasti lebih gelap. Nah, kalau misalkan yang asli itu lebih terang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari warna emasnya pun kalau kita bandingkan ya, lebih jelas ya. Yang kanan yang asli ini lebih terang ya, lebih jelas. Sedangkan yang palsu nggak jelas nih, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya fontnya itu ada kesalahan. Nah, kita cek di bagian belakang ya. Nah, untuk posisi fontnya sebenarnya ini udah, kalau kita nggak ada perbandingan agak susah memang. Dari fontnya itu agak berbeda nih. Kalau diperhatiin lagi, dia ada lecet di sebelah sini, jelek memang. Nah, yang paling kelihatan itu di tanda tangannya. Nah, kalau tanda tangannya asli seperti ini. Nah, yang palsu seperti ini. Dan font di 1 gramnya ini juga dia gramnya naik kalau yang palsu. Sedangkan yang asli itu sejajar seperti itu. Nah, kalau tampilan belakangnya pun juga antara yang asli dengan yang palsu ke sini agak berbeda ya. Udah jelas ya, dari emasnya pun berbeda. Jadi yang asli itu lebih jelas gitu. Nah, kebetulan saya juga beli yang palsu ini 3 ya. Nah, kalau misalnya memang beli satu, emang agak susah ya perbedaannya. Nah, berhubung saya beli 3, jadi saya bisa ngeliat perbedaannya. Nah, yang pertama juga ini kalau kita beli banyak, nah di sini kelihatan nih, nomor serinya dia sama semua gitu. Serinya sama semua. Yang seharusnya setiap emas itu serinya berbeda-beda. Oke. Nih, di belakangnya juga ya. Jadi seri barcode-nya juga sama semua dia. Oke. Ya, sama semua. Nah, kalau yang asli itu berbeda-beda. Pasukan sama semua nih, yang pose sama semua dia barcode-nya, serinya sama semua. Sedangkan yang asli setiap emasnya itu berbeda-beda, setiap emas. Oke. Nah, setiap seri antara emasnya dia berbeda-beda barcode-nya. Nah, dan di depannya pun dia juga berbeda-beda gitu serinya, berbeda jelas. Oke.
Oke. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini sudah saya buka juga ya. Kebetulan plastiknya yang palsu. Nah, di barcode-nya ini juga beda. Dia kalau yang palsu dia rata, dia dipegang. Gitu. Nah, sedangkan yang asli dia lebih berasa. Seperti itu. Dan sebenarnya paling gampang itu ketika di scan di CertiEye dia bakal muncul. Oke, kita akan coba ya di scan di CertiEye. Nah, kita coba di CertiEye. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kalau kita akan coba scan dari yang asli dulu. Kita coba yang asli dulu ya. Nah, ini juga yang palsu sebelah kiri. Yang kanan asli, yang kiri palsu. Nah, kita coba cek. Kalau misalkan yang asli, dia harusnya akan muncul tampilan seperti ini. Gitu. Jadi kita buka linknya pun dia bakal ngarah ke web si Antamnya. Jadi untuk melihat keasliannya bisa di scan lewat barcode tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk yang palsu, ketika kita coba scan ya, dia akan nolak gitu. Dia nggak bakal mau di scan. Nah, kita coba. Nah, langsung keluar seperti ini gitu. Kita coba lagi, sekali lagi. Kalau yang palsu, kita coba scan ya. Nah, kita coba scan. Nah, tiba-tiba akan keluar seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harap lebih berhati-hati kalau misalkan memang ingin berbelanja online gitu. Kalian harus tahu bagaimana cara membelinya. Apalagi kalau di belanja online ya, di Shopee terutama. Kebetulan saya emang pelanggan setia Shopee. Jadi jangan pernah tuh kalau misalkan barang mahal langsung diselesaikan pesanan. Kalian harus dicek dulu terlebih dahulu keasliannya. Terus apakah barangnya ada rusak atau tidak harus dicek dulu. Jadi memang kalau misalkan berbelanja online harus lebih berhati-hati lagi gitu. Untuk detailnya mungkin sudah saya jelaskan. Jadi biar nextnya teman-teman semua bisa tahu mana yang asli atau palsu. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.